kekuatan kita itu betul. Apa yang kita lakukan Rasulullah memonitor itu. Itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah. Bagaimana Nabi hadir yang membaca surat pirang-pirang sak donya bareng? Ya apa hadir? Padahal Nabi bukan Tuhan. Nabi memang ada di alam arwah, tapi Nabi tetap manusia. Ini ada pendapat yang gitu. Bahkan kemarin kan saya nonton entah di video atau di TV saya lupa. Ada membaca surat tiba-tiba seorang alim itu langsung pergi menyambut Nabi katanya. Ya saya bisa belajar spiritual ya tak guyai. Mohon maaf tanpa merendahkan siapapun. Nek wong dakwa diri, oh saya menyambut Nabi. Plaketet. Ya mohon maaf jangan dibesar-besarkan lah ya Nabi harus kita hormati tapi jangan gitulah. Itu nek kabeh aku ngono, berarti Nabi ada di mana-mana nanti. Wallahu alam, tapi yang jelas pemahaman yang betul Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sholawat itu kepadaku. Ya, kalau itu jelas sahih. Jadi kita membaca sholawat keluar dari mulut kita diantar oleh malaikat kepada Nabi. Di sana ada yang nyegat membawa sholawat kita kepada kita. Itu yang benar dan itu hadisnya sahih. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semakin lama semakin banyak tayangan-tayangan ceramah-ceramah yang isinya ini cerita-cerita tahayul, cerita-cerita khurafat ya, yang itu tidak ada asarnya, tidak ada riwayatnya, tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu dikatakan bahwa saat ini Rasulullah itu seolah-olah tahu apa yang kita lakukan saat ini. Astagfirullah. Keyakinan seperti ini dipupuk dan terus dipupuk. Dan semakin hari semakin banyak yang mempercayai. Walaupun tidak sedikit juga yang berubah, hijrah dari hal-hal yang demikian menjadi hal-hal yang rasionalis. Bukan berarti hal-hal gaib itu tidak ada. Itu ada. Bukan berarti Rasulullah itu tidak tahu sesuatu. Tahu. Banyak diriwayatkan Rasulullah misalnya dalam peperangan. Di dalam peperangan Rasulullah itu sampaikan, si fulan akan meninggal, si fulan akan meninggal, si fulan ini tempatnya si fulan. Itu tahu Rasulullah. Karena apa? Karena dikasih tahu oleh Allah. Itu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Lalu misalnya saat beliau sholat, beliau mengatakan bahwa waktu beliau sholat itu beliau tahu yang di depan maupun di belakang. Itu disampaikan oleh Rasulullah. Tapi juga tidak selalu. Ya. Jadi beberapa kejadian pada saat sholat, ada yang dilakukan oleh makmum di belakang Rasulullah, beliau tahu. Sekali lagi karena memang diberitahu oleh Allah. Jadi bukan cerita-cerita khurafat bahwa sekarang ini Rasulullah tahu apa yang kita lakukan. Tidak. Sekali lagi tidak. Rasulullah tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang. Kecuali memang Allah itu memberitahu. Dari riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah, misalnya, ini salah satu contoh riwayatnya. Pada saat Rasulullah ingin membagi-bagi air dari telaga beliau, jadi kita ini nanti semua ya yang akan dimasukkan Allah ke surganya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW, kita pasti akan merasakan air dari telaga Rasulullah. Nah, pada saat umat Islam ini, Rasulullah tahu kalau itu umat Islam karena ada tandanya. Tapi ternyata apa? Pada saat Rasulullah mau membagikan air itu kepada si fulan, dan si fulan, ternyata Allah menolak. Allah memberitahukan kepada Rasulullah bahwa itu bukan umatmu yang mengikuti ajaranmu setelah engkau tidak ada, setelah beliau wafat. Jadi Rasulullah sebenarnya ingin memberi minum si fulan itu. Tapi ternyata Allah memberitahu bahwa si fulan ini sudah merubah ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dia mengerjakan amal-amal yang tidak lagi sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan, apa yang disetujui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, Rasulullah itu tidak tahu apa yang kita lakukan. Allah menyampaikan, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan oleh mereka sepeninggalmu. Orang-orang Islam yang tidak melakukan syariat-syariat Islam. Orang Islam yang membuat sendiri ibadahnya, membuat sendiri pahalanya. Orang Islam yang membuat salawat-salawat sendiri, lalu ditentukan pahala-pahalanya sendiri. Seharusnya pahala salawat itu yang dari Rasulullah. Lalu keterangan pahalanya juga yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan panjenengan membuat salawat, lalu pahalanya dibuat sendiri, fadilahnya dibuat sendiri.
bahwa dengan membaca sholawat yang karangan si fulan itu akan mendapatkan pahala begini, pahala begini, fadilahnya begini, keutamaannya begini. Kalau itu bukan keterangan dari Rasulullah, itu tidak bisa dipakai sebagai petunjuk, sebagai ajaran, sebagai amalan. Tidak bisa. Semuanya yang hanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari cerita-cerita khurafat, tahayul yang itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita jauhi, mari kita tolak, mari kita ingkari. Dan kalau panjenengan bisa, mari kita nasihati. Seperti sekarang, saya mencoba menasihati panjenengan semua. Kalau mungkin dai-dainya sudah terpatri di dalam dirinya bahwa cerita khurafat itu benar, maka saya mengajak kepada para jamaah, para pendengar, para audien, para umat Islam semuanya, khususnya anak-anak muda, jangan mempercayai hal-hal tahayul khurafat yang itu dulu juga diperangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu 13 tahun di Mekah itu memerangi khurafat tahayul di Mekah. Karena orang-orang Mekah percaya dengan hal-hal yang tahayul. Mereka menganggap ada makhluk-makhluk Allah lain, ada jin-jin yang bisa membantu dalam urusan mereka. Urusan bisnis misalnya, urusan pekerjaan, urusan perdagangan. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu, musyrikin Quraisy dulu, kalau akan bepergian itu memakai semacam undian-undian gitu. Batu-batu yang ditulisi atau pakai kayu-kayu gitu atau pakai anak panah itu mereka undi di situ. Di situ ada tulisan berangkat, ada tulisan tidak berangkat. Gitu ya. Jadi kalau yang diambil itu tulisannya berangkat, baik di batu ataupun di anak-anak panah gitu. Kalau tulisannya berangkat berarti mereka akan berangkat, mereka akan bersafar, akan melakukan pekerjaannya berdagang ke luar negeri Mekah. Ini khurafat tahayul yang diimani oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, dan ini yang diperangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu juga mereka berdoa kepada Allah. Memakai apa? Memakai sarana patung-patung itu. Mereka menganggap patung-patung itu, karena patung-patung itu orang-orang soleh, aulia-aulia Allah. Mereka menganggap orang-orang soleh itu bisa mengantarkan doanya kepada Allah. Lalu mereka buatlah patungnya, ditaruh di seputar Ka'bah. Lalu mereka menyembahnya, mereka meminta kepada Allah dengan perantaraan patung-patung tersebut. Ini yang diperangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Khurafat tahayul diperangi oleh Rasulullah. Lalu pernah juga Amirul Mukminin Umar bin Khattab cerita pada saat melakukan perjalanan sebagian bekalnya itu kalau melewati lembah-lembah, melewati mungkin pohon-pohon besar begitu, sebagian bekalnya ditaruh di situ, dipersembahkan untuk makhluk-makhluk halus agar tidak menggodanya, agar membantunya dalam berdagang, dalam bekerja, dalam melakukan safar, melakukan bepergian dalam rangka berdagang. Ini juga yang diperangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lalu juga Umar bin Khattab ini juga menyampaikan, sahabat Rasulullah ini, beliaunya kadang-kadang tertawa kalau melihat kebodohannya mengenai khurafatnya. Beliau sampaikan dulu, jadi sahabat Umar ini ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa panjenengan senyum-senyum sendiri ya Umar? Iya, saya dulu bodoh, saya dulu jahil. Jadi Umar bin Khattab ini menyampaikan dulu beliaunya ini jahil. Memang banyak suku-suku Quraisy yang jahil, ya, makanya dinamakan jahiliyah Quraisy. Ya. Apa katanya sahabat Umar bin Khattab ini? Dulu saya ini merangkai-rangkai kurma ini berbentuk seperti manusia, ya, seperti makhluk itu. Lalu kalau dan itu dianggap Tuhan, itu disembah melalui kurma yang dibentuk seperti patung, lalu disembah. Ya. Lalu begitu beliaunya lapar, kurma-kurma ini diambil satu persatu dimakan. Itulah yang membuat sahabat Umar bin Khattab ini tersenyum sendiri, tertawa lirih ya begini. Jadi khurafat takhayul semacam ini diperangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Banyak cerita-cerita khurafat ini pada zaman Rasulullah dulu. Yang 13 tahun selama di Mekah Rasulullah memerangi itu. Rasulullah menekankan iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Allah. Terus itu siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan.
dengan rasa takut, dengan rasa berani, semuanya dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk resiko-resikonya, beliau harus berdarah-darah kakinya, beliau harus berluka-luka, beliau harus menanggung penderitaan. Diberikan kadang-kadang di dalam kepala beliau pada saat sujud itu kotoran unta dari orang-orang kafir Quraisy, dari Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Ya, itulah yang diperangi oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana mungkin sekarang panjenengan mengatakan seorang wali ini sekarang, seorang ulama besar ini sekarang sedang dilihat oleh Rasulullah, lalu ditegur oleh Rasulullah kalau salah? Agama ini sudah sempurna. Allah menyampaikan agama ini sudah sempurna. Rasulullah menyampaikan sudah sempurna. Pada khutbah terakhirnya Rasulullah juga sampaikan, ya Allah, semua yang hak sudah saya sampaikan, ya Allah. Semuanya sudah saya sampaikan. Tidak ada yang tertinggal, ya Allah. Yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah di detik-detik akhir-akhir masa hidupnya sampai mendekati beliau wafat. Bahwa beliau sudah mengajarkan semuanya. Dan Allah ridho Islam sebagai agama kita. Dan kita ridho Islam itu menjadi agama kita. Sekali lagi, dari kisah bahwa Rasulullah nanti pada saat ingin memberi minum dari telaga Rasulullah itu kepada seluruh umat Islam. Tapi ada yang ditolak oleh Allah. Walaupun Rasulullah ingin memberi minum, tapi ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena mereka tidak lagi melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Mereka merubah-merubah, tidak lagi mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Itulah. Makanya jangan percaya dengan hal-hal yang bersifat tahayul, cerita-cerita tingkat tinggi. Seolah-olah ilmu kita ini tidak nyampe ke sana. Bukan begitu agama ini. Agama ini dibuat mudah oleh Allah. Al-Quran ini dibuat sebagai petunjuk. Bukan untuk dipersulit-sulit. Memang ada di sebagian Al-Quran itu ayat-ayatnya yang mutasabihat. Ayat-ayat mutasabihat itu sulit atau kadang-kadang tidak bisa kita cerna. Banyak yang ayat-ayat mutasabihat ini tidak kita pahami artinya. Tapi ayat-ayat mutasabihat ini tidak banyak. Ini sebetulnya untuk menguji ayat-ayat mutasabihat itu. Karena apa? Allah juga sampaikan bahwa ayat-ayat mutasabihat ini kadang-kadang dibuat orang untuk membuat takwil-takwil sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan otaknya, sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan hatinya. Tidak disesuaikan dengan perintah-perintah Allah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari, jangan percaya dengan tahayul-tahayul, khurafat, siapapun yang menyampaikannya. Ikutilah riwayat yang jelas, riwayat yang sahih. Apapun yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah itulah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi pedoman kita, yang menjadi petunjuk kita. Al-Quran itu sekali lagi ada 2 surat model suratnya. 1 muhkamat, 2 mutasabihat. Muhammad itu ayat-ayat yang jelas, hukum-hukum yang jelas. Mutasabihat itu yang susah, yang banyak di antara kita tidak tahu artinya, tidak tahu takwilnya. Contohnya mutasabihat itu di awal-awal surat ada bacaan alif lam mim, alif lam mim ra. Ya. Nun. Kita tidak tahu apa arti dari itu. Dan kalaupun ada yang tahu, tidak banyak yang tahu itu. Itulah ayat-ayat mutasabihat salah satunya. Tapi ada beberapa memang di Quran itu ayat-ayat mutasabihat yang tidak bisa seenaknya kita mentakwilnya, menafsirkannya. Tapi paling banyak karena ayat-ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang Islam, untuk manusia, untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka namanya petunjuk, insya Allah jelas. Panjenengan baca dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat itu. Walaupun panjenengan tidak membaca tafsirnya, panjenengan membaca terjemahnya, insya Allah itu bisa menjadi petunjuk.
Tentu, kalau ada yang ayat-ayat tidak kita pahami, yang tidak jelas, kita coba cari tafsirnya. Tapi yang kalau sudah jelas, tidak perlu kita cari bahwa itu susah, tidak bisa kita tahu. Untuk apa kalau dikatakan sebagai Al-Quran itu sebagai petunjuk, kalau semuanya tidak bisa kita pahami? Justru sebaliknya, hampir semua bisa kita pahami dari petunjuk itu. Terbukti apa? Dulu, pada zaman Rasulullah itu, Rasulullah kadang membacakan ayat. Begitu dibacakan ayat, lalu masuk di dalam kalbunya, masuk di dalam pikirannya, dia paham. Lalu mengucapkan bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu diantara lafaz-lafaz syahadat. Jadi dibacakan begitu saja, orang banyak yang masuk Islam, mendapat hidayah, paham tentang itu. Tidak hanya Rasulullah, sahabat-sahabat yang berdakwah, berhijrah lalu mendakwahkan agama ini juga demikian. Beberapa kali diriwayatkan bahwa sahabat-sahabat ini membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu yang mendengar, karena mereka di Jazirah Arab ini paham bahasa Arab, tapi sekali lagi, itu sederhana. Walaupun panjenengan membaca terjemahannya saja, insya Allah kita dapat memahami apa itu isi Al-Quran, apa petunjuk Al-Quran. Misalnya Al-Quran menyampaikan, Al-Quran ini sebagai petunjuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kan mudah itu. Itu artinya sudah jelas, petunjuk. Ya sudah petunjuk. Petunjuk apa saja? Tentunya petunjuk yang baik kan gitu. Lalu misalnya, di situ diperintahkan untuk sholat. Ya sudah sholat kan mudah. Di situ diperintahkan bahwa orang-orang yang baik, orang mukmin yang baik, orang muslim yang baik itu sabar. Mudah kan, kita bersabar. Dapat ujian Allah bersabar. Banyak sabar. Apapun kita bersabar. Kita mendapatkan cemoohan orang lain bersabar. Jadi gampang kan arti bersabar. Lalu di situ ada bersyukur misalnya. Orang-orang yang banyak bersyukur. Apa susahnya kita sampaikan bahwa itu bersyukur di dalam Al-Quran? Ada petunjuk tentang bersyukur. Apa susahnya? Jadi sholat misalnya. Kita disuruh untuk sholat. Kita sholat. Memang ada misalnya ucapan untuk bersujud misalnya. Ya bukan berarti hanya sujud saja ya. Itu artinya juga sholat. Tapi kan tetap mudah itu, tidak susah. Sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Bukan cuma sujud aja. Itu maksudnya juga sholat, kan mudah. Lalu misalnya rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bukan hanya rukuk saja. Tentunya maksudnya itu rukuk itu kan di dalam sholat ada rukuk. Ya sudah berarti itu sholat gitu loh. Kan mudah. Tidak harus kita cari dulu tafsir-tafsirnya yang rumit. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk itu dibuat Allah itu mudah bagi kita. Dan yang memang sulit, yang ayat-ayat mutasabihat tadi, ya sudah kita coba cari tafsirnya. Kita coba cari keterangan dari ulama-ulama yang paham itu. Tafsirnya kan banyak, ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir misalnya. Dari situ kita bisa lihat keterangan-keterangan dari tafsir. Kalau kita tidak pahami betul apa itu ayat-ayat yang bersifat mutasabihat. Tapi sekali lagi, banyak ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas. Sekali lagi, bacalah terjemahnya. Setiap panjenengan membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, baca terjemahnya. Insya Allah, panjenengan akan paham sholat, paham puasa, di situ ada haji, perintah haji, di situ ada zakat, di situ ada sodako, infak, dan amalan-amalan lain. Ada sabar, ada syukur, ada beriman gitu ya. Dan itu bisa dicerna dengan mudah, tidak sulit. Sekali lagi, saya ingatkan, saya nasihatkan kepada panjenengan semua, khususnya anak-anak muda. Jangan percaya dengan cerita-cerita khurafat. Jangan percaya begitu saja kalau ada penceramah-penceramah yang mengatakan bahwa dia bisa melihat Rasulullah dalam kondisi terjaga. Rasulullah datang, Rasulullah memberi petunjuk kepada kita. Kalau di dalam mimpi, insya Allah iya. Tapi sekali lagi, panjenengan juga harus tahu kalau dalam mimpi itu betul enggak itu Rasulullah. Karena ada orang yang bermimpi waktu ditanya Rasulullah itu seperti apa. Rasulullah itu
jenggotnya panjang, putih, rambutnya panjang, putih. Itu kan tidak benar. Rasulullah itu jenggotnya tidak putih. Lalu rambutnya itu juga tidak putih. Cuma ada beberapa helai. Ada riwayat yang menyampaikan Rasulullah itu cuma 18 helai rambut putihnya. Ada yang menyampaikan 20 helai. Jadi Rasulullah itu rambutnya itu yang putih itu hanya sekitar 18 sampai 20 helai. Tidak putih gitu. Itu pun keliru. Coba ditanyakan itu atau disampaikan tuh yang bermimpi Rasulullah atau yang melihat Rasulullah terjaga itu kondisinya seperti apa. Lalu yang tidak boleh panjenengan percayai, agama ini sudah sempurna. Rasulullah sampaikan agama ini sudah sempurna. Allah ridho dengan agama Islam ini untuk kita. Dan kita ridho kepada Allah bahwa Islam ini menjadi agama kita. Lalu Rasulullah sudah menyampaikan bahwa semua sudah disampaikan oleh Rasulullah. Yang hitam, yang putih, yang benar, yang salah, yang terang, yang gelap, yang hak, yang batil. Yang haram, sunnah, mubah, subhat, bid'ah. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal tugas kita mencari seluruh amalan-amalan, ibadah-ibadah, petunjuk-petunjuk dari Rasulullah itu melalui riwayat-riwayat yang sahih. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita tidak lagi mudah mempercayai hal-hal yang takhayul, khurafat, yang itu tidak berdasar dari ajaran petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti bersama-sama dikumpulkan Allah bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.